Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Tadi sebelum berangkat udah ada yang sarapan atau belum? Sudah, Bu. Kenapa belum sarapan? Siapa yang belum sarapan angkat tangan? Saya, Bu. Kenapa belum sarapan? Bangunnya kesiangan. Besok-besok harus sarapan ya supaya kita menjalani hari dengan semangat. Ya, Bu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Gembira. Yo, Mas Gustira silakan. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Gustira. Oke, sekarang Ibu akan melakukan presensi ya. Oke, Mas Gustira Huda, Bu, Muhammad Giri, Bu. Ratu Permata, Salsabila Rahma, Steviani. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya. Untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita sekarang menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke, silakan berdiri. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, sekarang disiapkan dulu alat tulisnya sebelum memulai pembelajaran. Nah, Ibu ada pertanyaan nih. Pernahkah kalian membantu teman atau keluarga yang merasa kesulitan? Ada yang pernah? Nah, terus bagaimana perasaan kalian setelah melakukannya, setelah membantunya? Senang. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari materi tentang gotong royong di lingkungan sekitar kita. Nah, kenapa kita mempelajari materi tersebut hari ini? Yaitu supaya kita nanti melalui kalian memahami materi, kalian bisa menjelaskan contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar kalian, bisa di rumah, sekolah, atau di masyarakat. Nah, lalu nanti melalui praktek kita juga bisa memahami sikap gotong royong melalui kegiatan membersihkan kelas bersama. Nah, setelah itu melalui proyek kecil nanti kita akan membuat poster atau slogan ajakan gotong royong. Siapa yang tahu apa itu gotong royong? Saya, Bu. Oke, Mbak Ratu, apa itu gotong royong? Gotong royong itu adalah kita bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Betul. Ada lagi yang tahu? Sudah? Nah, betul apa yang sudah Mbak Ratu tadi sampaikan. Gotong royong itu, ayo coba sekarang dibaca Mbak Salsa. Pengertian gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama secara sukarela demi kepentingan bersama. Merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia sejak dahulu. Oke, terima kasih. Nah, ada yang tahu ini mereka sedang melakukan apa? Gotong royong bersih. Kenapa mereka ini melakukannya secara bersama-sama? Ada yang tahu? Biar selesai. Terus agar Lebih ringan. hasilnya lebih maksimal gitu. Nah, ada 4 nilai-nilai dalam gotong royong. Oke, Mas Gustira yuk biar tidak ngantuk, ayo baca. Nilai-nilai dalam gotong royong. Yang pertama, kebersamaan. Melakukan sesuatu bersama tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, kepedulian. Membantu tanpa pamrih. Yang ketiga, kerjasama. Membagi tugas agar pekerjaan menjadi ringan. Yang terakhir, tanggung jawab. Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh.
Oke, ada yang sudah menerapkan nilai-nilai tersebut di kehidupan sehari-hari? Ya, Apa yang sering kalian terapkan? Nilai-nilai yang mana? berteman sama semua teman di kelas. Wih, bagus. Yang lain? Tanggung jawab melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Mas Gustira rajin mengerjakan tugas ya? Ya, Bu. Ya, bagus. Nah, ada yang tahu tidak manfaat gotong royong? Oke, sekarang Ibu mau satu persatu maju menuliskan manfaat gotong royong. Ya. Oke, lagi urut ya. Hasil lebih maksimal. Oke, lagi Mbak Salsa. Oke, terima kasih. Oke, tadi kalian sudah menuliskan beberapa manfaat gotong royong. Yang pertama, agar cepat selesai. Terus yang kedua, hasil lebih maksimal, betul. Terus yang ketiga, menumbuhkan kebersamaan. Yang keempat, pekerjaan menjadi cepat selesai. Sama ya, kayak nomor 1. Terus yang terakhir, mempererat tali persaudaraan. Nah, ayo dibaca Mbak Vivi. Manfaat gotong royong. Yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Dan yang keempat, meringankan beban pekerjaan. Terima kasih. Ada beberapa contoh praktik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini yang pertama ada di lingkungan keluarga. Ayo Mbak Vivi dibaca. Contoh praktik gotong royong di lingkungan keluarga. Yang pertama, membersihkan rumah bersama. Yang kedua, memasak bersama anggota keluarga. Dan yang ketiga, merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, dan di sini ada yang sudah menerapkan contoh praktik gotong royong di rumahnya. Sudah. Contohnya, beri contohnya 1. Masak bersama. Masak, lagi bersihkan rumah. Ada lagi? Bersihin kamar mandi. Bersihin kamar mandi. Nah, selanjutnya ini ada contoh praktik gotong royong di lingkungan sekolah. Ayo Mas Gustira dibaca. Contoh praktik gotong royong di lingkungan sekolah. Yang pertama, ada kerja bakti membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Yang kedua, saling membantu dalam pembelajaran. Yang ketiga, menggalang dana untuk teman yang sedang membutuhkan. Ya, terima kasih. Lalu yang selanjutnya ada contoh praktik gotong royong di lingkungan masyarakat. Ayo Mas Giri dibaca. Contoh praktik gotong royong di lingkungan masyarakat. Pertama yaitu membersihkan lokal dan jalan bersama warga. Yang kedua, membangun rumah ibadah atau fasilitas umum. Yang ketiga, membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Kalian kalau di rumah juga membantu masyarakat atau tetangga kalian juga kan? Iya, Ibu.
Oke, sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Kita akan membentuk kelompok dulu ya. Kelompoknya berhitung 1 sampai 2. Dari Mas Giri. 1, 2. Oke, yang kelompok 1 berkumpul, yang sama yang kelompok 2 berkumpul. Oke, Ibu akan bagi LKPD. Nanti setelah kalian mengerjakan, kalian presentasikan di depan ya. Iya, Ibu. Iya. Ya, nggak apa-apa. Bu, ini gambar apa, Ibu? Ini gambar, ayo dilihat. Ini kan ada gitarnya nih patah nih, terus anaknya nangis. Ini malah ketawa. Berarti Apa? diejek ya. Lama-lama, guys. Sudah paham semuanya? Sudah, Ibu. Sudah mengerjakannya. Mana lagi? Yang contohnya tambahin aja. Coba lihat yang depan. Nih contohnya bisa ditambahin ini. Oh ya, bentar ya, ditunggu. Udah. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, sekarang kita akan presentasi. Oke, kelompok 1 maju duluan yuk. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ini memerhatikan hasil kami. Yang pertama adalah soalnya berikan catatan dengan ketemuannya di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu membersihkan halaman rumah secara bersama-sama. Terus soal yang kedua untuk ketemuannya di sekolah yaitu seperti membersihkan karet secara bersama-sama. Terus yang ketiga untuk ketemuannya di masyarakat itu seperti membersihkan karet secara bersama-sama. Terus bagian B yaitu menganalisis gambar. Pertanyaannya, bagaimana yang mencerminkan kegiatan berloyok? Nama demikian, menurut kelompok kami adalah gambar 2 karena dikerjakan secara bersama-sama untuk membuat kelas agar lebih bersih. Tidak gambar 1 karena gambar 1 adalah kegiatan membuli teman yaitu dengan memperlakukan kita. Kalau membuli itu bukan kegiatan ya, itu suatu perlakuan buruk yang tidak boleh dicontoh. Di sini tidak ada yang saling membuli kan? Tidak ada. Bagus. Ya, ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Tidak. Tidak. Oke, kita kasih tepuk wow dulu yuk. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membagikan hasil kerja kami. Pertama-tama yaitu berikan contoh-contoh kegiatan gotong royong di rumah, yaitu mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. Kedua di sekolah yaitu piket kelas. Yang ketiga di masyarakat kerja bakti. Tugas yang B, analisis gambar di bawah ini. Gambar mana yang mencerminkan kegiatan gotong royong? Mengapa demikian? Jadi gambar 2, karena ada kegiatan kerjasama bersih-bersih kelas dan tiap siswa membawa alat kebersihan. Jadi tidak ada yang diam saja. Kalau gambar 1 ini adalah
Ada seorang anak yang membuli anak lainnya lalu mematahkan gitarnya. Jadi dia bukan gotong royong tapi malah membuli temannya. Iya. Kalau yang gambar kedua Kalau yang gambar kedua ini jadi mereka lagi membersihkan kelas bersama-sama. Di sini pada rajin-rajin semua nggak yang piket? Rajin, Ibu. Bagus. Oke, kita kasih tepuk bawah dulu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih kelompok 2. Nah, sebagai bentuk contoh praktik langsung kegiatan gotong royong, kita akan membersihkan kelas ini secara bersama-sama. Misal kalian nanti membersihkan sampah yang berserakan, atau membersihkan papan tulis, merapikan meja, seperti itu. Ayo silakan sekarang. Nah, dicari kalau ada sampah atau apa yang berserakan. Sudah, Ibu. Oke, silakan duduk kembali. Nah, jadi kelasnya lebih rapi, lebih kelihatan leluasa begitu ya. Oke, sekarang kita akan bermain teka-teki silang. Nanti Ibu akan buatkan teka-teki silang tentang materi hari ini yaitu gotong royong. Nanti kalian isi ya. Oke, Bu. Oke, ini udah selesai Ibu buatkan kotak-kotak untuk teka-teki silang. Nanti cepet-cepetan ya. Nanti kalau Ibu bacain soal, nanti kalian cepet-cepetan angkat tangan. Siapa yang mau maju? Oke, dengerin baik-baik. Soal yang pertama. Contoh gotong royong di dalam masyarakat yaitu Oke, Mas Giri, yuk maju diisi. Nomor 1. Oke, betul ya kerja bakti ya. Oke, sekarang selanjutnya. Oke, soal selanjutnya nanti kalian isi ke kotak ketiga. Gitu. Masyarakat adalah makhluk Oke, Mbak Vivi, ayo maju. Oke, jadi betul ya, masyarakat adalah makhluk sosial. Karena sesama manusia harus saling membutuhkan. Oke, selanjutnya kotak kedua. Oke, soalnya yaitu membantu menjaga kebersihan kelas merupakan contoh gotong royong di lingkungan Saya. Oke, karena tadi Mbak Vivi dan Mas Giri udah maju, ya Mbak Ratu sekarang. Apa ya? Apa tadi membantu? Ibu nggak nyampe, Bu. Nyampe. Lah. Betul? Membantu menjaga kebersihan kelas merupakan contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Betul ya? Oke. Selanjutnya kolom keempat. Oke, dengerin ya. Pekerjaan akan selesai lebih cepat adalah salah satu titik-titik dari gotong royong. Ada yang tahu? Saya itu. Oke, yuk. Pipi udah, Bu. Pipi udah. Oke, sekarang Mbak Salsa yuk gantian. Oke, jadi pekerjaan akan selesai lebih cepat itu adalah manfaat dari gotong royong. Oke, soal yang terakhir yaitu kolom nomor 5. Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh termasuk nilai. Saya. Oke, tadi kan udah maju semua, Mas Gustira yuk, maju.
Dari tadi mengantuk ini Mas Gustira. Oke, betul atau tidak? Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh termasuk nilai tanggung jawab. Betul ya? Ya. Oke, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, tadi kita mempelajari tentang apa saja? Tentang gotong royong dulu. Gotong royong, manfaatnya. Iya, ada juga nilai-nilainya tadi ya. Ada yang bisa mewakili membentuk kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, Mbak Ratu silakan. Jadi hari ini kita mempelajari materi tentang gotong royong. Itu ada pengertian gotong royong, kemudian kita juga ada manfaatnya tadi, biar cepat selesai, hasil maksimal. Terus kita juga nilai-nilai gotong royong itu apa saja, lalu juga ada mempelajari tentang bentuk-bentuk dari gotong royong di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Iya, betul. Terima kasih Mbak Ratu. Nah, jadi Ibu juga menyimpulkan gotong royong itu adalah budaya khas Indonesia yang mencerminkan kebersamaan dan tolong-menolong. Praktiknya itu ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga lingkungan sekitar kita. Nah, meski ada tantangannya, gotong royong itu perlu kita jaga agar masyarakatnya itu tetap harmonis dan juga sejahtera. Oke, untuk mengingat kembali materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita akan berlatih soal. Nah, soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Mas Gustira apa? Nah, jawaban untuk soal yang pertama itu apa yang dimaksud dengan gotong royong? Jawabannya adalah B, bekerja secara sukarela untuk kepentingan bersama. Oke, kita cek jawabannya ya. Oke, betul. Yang dimaksud dengan gotong royong itu bekerja sama secara sukarela untuk kepentingan bersama. Lalu yang kedua, berikut ini yang bukan termasuk manfaat gotong royong adalah, ada yang bisa jawab? Oke, Mas Giri. Jawabannya yang C, Bu, meningkatkan tingkat sikap individualisme. Oke, kita cek ya. Oke, jawabannya benar yang C, yaitu meningkatkan sikap individualisme. Sekarang kita akan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Nah, ini tepuk gotong royong dengan nada kalau kau suka hati. Ya, kalau kau suka hati. Oke, 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan kita gotong royong, saling bantu dan saling tolong menolong. Yang berat jadi ringan, yang ringan jadi gampang. Ayo kawan, gotong royong. Sekali lagi. Yuk, 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan kita gotong royong, saling bantu dan saling tolong menolong. Yang berat jadi ringan, yang ringan jadi gampang. Ayo kawan, gotong royong. Oke, silakan duduk kembali. Oke, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Kalian catat di buku tulis kalian ya. Nah, buatlah list kegiatan yang mencerminkan gotong royong. Benar, Ibu. Kegiatan Gotong royong di rumah kalian. Nah, nanti kalian, misal kalian membantu ibu kalian memasak, nanti kalian tulis ya. Ya, kalian nanti tulis di buku, terus besok dikumpul pertemuan minggu depan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi siapa ya yang mau memimpin doa? Ya, Bu. Oke, yang menutup Mas Gustira yuk. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.